Ini gue penasaran sebenarnya, gue pengen tanya lu nih bro, mumpung sekarang lu di posisi GM dan lu harus tahu keseluruhan hotel kan. Gue penasaran nih bro, di bagian breakfast area. Karena di hotel apapun ketika breakfast memang mereka sudah menyiapkan sesuai jumlah tamu check-in. Di hari sebelumnya misalnya ada 150 kamar, mereka bikin masakannya sesuai nih, kurang lebih estimasi. Tapi pasti ada sisa kan. Karena yang namanya breakfast hotel itu harus unlimited sebenarnya kan. Harus free flow terus nih. Pertanyaan gue nih, itu sisa kemana bro? Halo guys, kembali lagi di channel Penting Gak Penting, di konten terbaru kita PGP Podcast. Dan bintang tamu hari ini dari dunia perhotelan, yang namanya adalah Bapak Helmi. Yes. Welcome Pak Helmi di studio yang mini ini. Jadi gini guys, Bapak Helmi ini perjalanan kurang lebih berapa lama Pak ya di dunia perhotelan? Saya mulai hotel itu 2005. 2005 ya, start benar-benar masuk cemplung dunia perhotelan 2005 ya. Berarti dari 2005 sampai sekarang 2020 15 tahun. 15 tahun, kisah suksesnya seperti apa? Karena sekarang posisi Bapak Helmi ini adalah sebagai GM Hotel Berbintang 3 Internasional. Betul Pak? Yes. Oke. Pak Helmi cerita sedikit dulu dong, atau awal masuk dunia perhotelan itu di bagian apa Pak? Saya langsung di sales. Masuknya cemplungnya ke sales. Paket sales. Emang background dulunya kuliahnya di mana? Kuliahnya di manajemen perhotelan. Oh, kebetulan kuliahnya manajemen perhotelan. Oke, lalu pekerjaan pertama masuknya ke sales. Sales, paket sales. Aha. Pekerjaan pertama di Jakarta pertama kali. Aha. Karena saya dulu kuliahnya kan di Surabaya. Oke, kuliah di Surabaya. Begitu lulus, pindahnya ke Jakarta jadi sales. Sales itu kan harus punya database. Ya, betul. Saya fresh graduate. Masih zero dong. Nggak punya database. Aha. Sales itu kan kerjanya harus keliling Jakarta. Betul. Jalan aja nggak tahu. So challenge pada waktu itu saya makanya sampai sekarang saya hutang budi sama orang yang merekrut saya karena beliau sudah percaya sama saya bahwa saya bisa. Dengan segala kekurangannya, fresh graduate dan sebagainya. Ya saya terima kasih. Sampai sekarang saya masih ingat orangnya dan setiap kali ketemu saya pasti sungkem deh. Sungkem. Beliau masih di dunia perhotelan. Masih sampai sekarang masih, cuman saya nggak tahu sekarang dia penempatan ada di mana. Expat. Oke. Orang Prancis. Oh, orang Prancis. Ya itu saya punya utang budi sama dia karena dia yang melihat potensi katanya ya dalam diri Pak Helmi ini ya. Iya. Sampai sekarang jadi sales terus ya, sebenarnya. Jadi selama 15 tahun 2005 sampai sekarang divisinya divisi sales terus. Mostly di sales. Baru 3 tahun ini saya mulai masuk ke operation. Baru per 3 tahun ini masuknya ke operation karena as a GM ya. As a GM harus menguasai keseluruhan berarti ya. Yeah. Nah nih Pak, saya mau bahas di bagian salesnya nih Pak. Berarti kan kalau 15 tahun kita kurangin 3 tahun secara operation, masih ada sisa 12 tahun yang pure hanya sales. Challengingnya apa sih Pak? Selain tadi Bapak bilang yang masih fresh graduate, nggak tahu jalan. Selain itu apa? Dari segi bisnisnya itu challengingnya di sisi mana? Sales itu dinamis, banyak berubah terus. Aha. Maka dari itu ya kita harus ngikutin zaman. Kita bicara sales 5 tahun yang lalu, 10 tahun lalu sama pertama kali saya datang ikut di hotel itu totally metodenya sudah berubah terus. Kalau saya mau pakai pengalaman Bapak pengalamannya tinggi. Pengalaman saya 2005 kalau dipakai sampai sekarang enggak akan masuk. Jadi ya sales itu challenge-nya ya harus belajar terus. Nggak bisa cannot discontinuous tadi gitu ya. Berarti tetap belajar, lihat peluang terus. Dulu pakai Friendster. Ya. Nah, geser terus. Ya kalau semakin tambah umur kan sosial media sebenarnya nggak terlalu penting ya. Tapi as a sales wajib. Mau nggak mau ya saya harus main Instagram, YouTube itu kayak apa. Ya mau nggak mau Twitter itu gimana cara pakainya. Mau nggak mau harus ikut. Kalau enggak ya kelewatan. Nanti diajak ngomong sama anak yang baru-baru enggak masuk. Kalau secara attitude dan mental generasi sales yang dulu dan sekarang tuh ada perbedaan atau sama aja, Pak? Pasti ada ya. Bukan karena bisnisnya yang merubah, tapi memang lifestyle-nya sudah berubah ya. Saya pikir generasi orangnya, personalnya pun juga sudah berubah ya. Ya sama lah, millennials kan sekarang everything
instan, Betul, maunya instan. betul. Sedangkan kita yang kebanyakan di generasi saya kan, di generasi lu juga sih sebenarnya, mulai dari bawah kan, Betul. gitu loh. Jadi apa sekarang anak-anak ya nggak tahu ya apa, tapi nggak semua sih. Kita Mostly lah. mostly. Iya. Ya, ambil contoh aja, anak training sekarang sama anak training zaman dulu waktu kita kan juga totally Udah beda banget, betul. Beda banget ya. Jadi saya pikir bukan cara jualan tapi memang generasinya sudah berbeda. Secara pembentukan karakter juga udah jauh beda ya. Ya. Nih kalau saya nggak salah tebak, pekerjaan yang lu pertama kali cemplung itu berapa tahun? 4 tahun 4 tahun toh? Generasi sekarang nyampe nggak setahun? nggak nyampe. Nggak nyampe. Jadi bener guys, gua rasa nggak di dunia perhotelan doang ya. Dari sisi travel, sisi bisnis apapun, ketika kita rekrut generasi milenial, kita nggak bilang itu negatif, enggak. Tapi mereka memang generasi instan. Ya. Mereka kalau dulu kita kerja itu ya minimum banget itu setahun sebenarnya, minimum banget tuh. Kita mau pindah pun sebenarnya nggak enak karena kita tipenya loyalitas kalau nggak salah ya, bener ya. Mostly kita loyalitas. Dan kita kalau belum setahun tuh belum punya harga jual. Iya bener. Ya. Kalau yang sekarang itu mereka patokan mereka adalah 3 bulan itu mereka sudah harus ada jawaban dari company what's next gitu loh. Iya. Either you naik pangkat kah, either ada peningkatan gaji kah, sehingga itu membuat mereka nggak pernah everlasting dan more than 1 year ya. Iya. Dan itu mostly itu sisi negatif ya. Plusnya ada juga karena kalau generasi sekarang ya pasti lebih smart ya, lebih cepat beradaptasi, banyak ide-ide yang lebih bagus lah. Tapi minusnya banyak juga sih. Dari sisi mental Pak, minus Pak. Kalau yang anak dulu, setahu saya itu lebih tahan banting. Iya. Bener ya? Kalau generasi sekarang kayaknya Ya karena itu mungkin karena instan, jadi shock. nggak suka gini ya sudah, ada yang lain kok. Iya. Gitu dan ya itu tadi. Dan sekarang kan semua mensupport everything done by instant kan. Iya. Mau dengan era internet ini kan sekarang semua can be done instantly. Jadi memang beda zaman sih cuy. Jadi sebenarnya kita yang harus ngikutin ke generasi sekarang atau generasi sekarang yang ngikutin kita? Nggak bisa lah. Kita yang harus ngikutin. Kita zaman. harus ngikutin ya. Jadi kalau mereka generasi milenial tuh kerja hanya within 3 months, 6 months itu lumrah sekarang. Iya. Kalau dulu itu udah fatal ya. Tahun 2005 kalau nggak salah, kalau kerja cuma 3 bulan cabut itu namanya langsung jelek, bener nggak? Itu namanya langsung heboh di dunia perhotelan pasti. Tapi kalau sekarang itu udah hal yang lumrah kayaknya. Kita itu sekarang yang harus menyesuaikan zaman. Iya. Karena apa? Kalau kita tidak menyesuaikan zaman, bukan gimana? Menyesuaikan zaman bukan berarti kita harus bersaing sama mereka. Iya. Kalau bersaing sama milenial, trust me, nggak akan bisa menang kita. Kita yang kalah. Kita yang kalah. Oke. So, tapi kan kita bisa tahu milenial itu kekurangannya, anak-anak yang zaman-zaman sekarang itu kekurangannya ada di mana. Nah, kita yang coba itu. Kita ngisi kekurangannya mereka itu. Jadi ya kayak kan less guidance dan itu. Iya. Jadi kalau kita harus bersaing dengan mereka, saya pikir itu Kalau head to head kayaknya agak berat ya. enggak berat. Secara energi sudah beda. Iya benar. Energi sudah beda. Jadi gitu. Pengalaman kan kita lebih menang di pengalaman. Betul. Itu yang kita bisa masukin ke mereka. Energi kita berikan ke mereka untuk skill experience mungkin bisa dari partnya yang level selanjutnya. I see. Itu sih. Cukup menarik ya. Waktu lu join pertama kali sebagai sales sampai 12 tahun tuh ya, sebelum masuk ke operation akhirnya ya. Kan setahu gua kan di dunia perhotelan sales tuh banyak divisi, Pak. Ada divisi sales government, sales corporate, sales travel agent, ada sales apa lagi? 3 toh? Wedding, Ada sales wedding, ya. MICE lah ya kategorinya ya. Udah cobain semuanya atau gimana? Sudah. Semuanya nih ya. Sudah. Yang paling seru yang divisi mana, Pak? Semua seru. Menjadi tidak seru kalau monoton. Maksudnya kita lakukan terus dalam jangka waktu yang panjang. Di posisi yang sama. Jadi kalau bilang kan jangan terlalu lama di comfort zone. Karena ketika kita sudah expert di satu sisi, satu masalah, satu area, dan itu diulang lagi selama bertahun-tahun, ketika ada kekurangan atau kesalahan itu nggak kelihatan. Iya, nggak ada tolak ukur lagi. Karena kita sudah melakukan itu sebagai rutinitas. Kalau ada yang salah kita nggak tahu. Iya. Maka dari itu saya selalu mencoba hal yang baru. Setahun setengah sudah expert, sudah merasa tahu cukup, saya pindah.
Jadi sekarang sudah ngerasain semua. Government kayak apa, ini semua. Pegang wedding kayak apa. Ulang tahun anak-anak kayak apa. Sweet 17 kayak apa. Pegang grup kayak apa. Jadi tahu semua, dan tiap event, tiap acara itu cara pegangnya, cara handle-nya beda-beda. Beda-beda. Dari keempat area tadi beda-beda. Beda-beda. Meskipun depannya sama sales. Beda. Contoh. Nah. Kita bicara sama pegang grup handle launching product company. Ya. Yang akan dibicarakan adalah technical. Harga dibicarakan tapi tidak menjadi masalah. Ya. Karena apa? Budget sudah ada. Ya. Ketika tawar-tawaran sudah ketemu ya sudah, dan kita bicara sama teknikal dan lain sebagainya. Dan biasanya itu kan ngomonginnya sebulan, 2 bulan. Semua profesional, bicaranya cepat selesai lah, lebih ke teknikal. Beda cuy kalau kita ngurusin wedding. Kantong sendiri. Jadi yang diutamakan budget. Budget pun juga kadang ada tamu yang nggak punya budget. Budgetnya unlimited, ada yang budgetnya ngepas, ada yang budget unlimited tapi dia nggak mau gede-gede, yang penting bagus. So ini profiling orang nih. Iya. Nah, anak sekarang kita harus bisa membedakan mana decision maker, mana influencer, mana user. Perbedaannya apa aja nih? Kalau wedding, usernya siapa? Si calon pengantin. Calon pengantin. Iya. Influencernya siapa? Orang tua. Om, tante, dan lain sebagainya. Mamahnya. Iya. Decision maker? Orang tuanya. Tergantung yang bayar siapa? Oh iya. Iya kan? Nah yang bayar pun juga, ya mohon maaf, kalau yang bayar orang tua. Orang tua yang mana? Yang laki apa yang perempuan? Itu pun Itu pun dipertimbangkan. juga harus pertimbangan. Kita harus mapping dulu nih yang mana. Jangan sampai salah approach. Itu salah satunya. Karena ya memang paling ribet kalau kita salah profiling. Bisa ngagol. Bukan nggak goal, goalnya goal. Tapi karena kalau wedding itu kan urusannya setahun. Ya. Selama perjalanan setahun itu bisa jadi nggak smooth. Ya, konflik antara keluarga si A, si B dan lain sebagainya gitu loh. Jadi terus belum lagi itu kita masih bicara side-nya keluarga. Belum lagi WO. Iya. WO-nya kecampur segala macam. Ada WO-nya pun juga ada yang sistemnya WO yang si klien ini percayain sama WO. Ada yang karena budget pas-pasan ya WO lu atur saja sampai pas hari H aja. Nah, overall wedding, kalau urusin wedding atau social event ini nggak ada playbooknya, nggak ada aturan mainnya. Nggak ada guidance-nya lah. Nggak ada guidance-nya. Flow-nya itu bisa berubah-berubah. Oke, jadi benar-benar harus melek banget dong, lihat keadaan instan. Maka dari itu khusus untuk orang wedding itu nggak bisa disuruh pegang corporate. Sales wedding itu tidak bisa at the same time megang sales corporate. Karena kalau istilahnya itu bisnis space-nya beda. Wedding kita bicara 1 tahun. Lu nggak kirim quotation sekarang, dia diem aja. Karena weddingnya masih lama. Toh juga dikirim quotation sih, nanti ngapain sih wedding saya masih lama, kenapa kok suruh bayar sekarang? Jadi berubah kesana. Iya. Different thing sama corporate atau government. Ya. Lu nggak ngirim quotation hari ini, nanti malam juga sudah ditanyain mana. Ya kalau baik kan masih ditanya. Kalau enggak mah bye udah. So business space-nya sudah totally beda. Nah, saya sudah itu yang membuat saya bisa merasakan itu karena saya ngelihat itu satu. Travel agent beda lagi. Corporate harus kirim pakai proposal, nama harus benar, titel harus benar, hitungannya benar, invoice begini. Travel agent by email aja udah cukup. Yang penting harga dulu bro. Nah, itu kirim. Sometimes by WhatsApp ya. By WhatsApp. Enggak. Ya, jadi ketika saya dulu pegang corporate, disuruh ada teman saya lagi cuti, saya pegang travel agent. Itu karena saya terbiasa
reply email atau quotation 1 kali 24 jam, ternyata sama travel agent kurang cepat. Iya, nggak bisa. Sebentar Bu, kan saya lagi bikin quotation. Ngapain kamu bikin quotation? Just kirim email aja Bu, harganya segini, gini. Karena kebanyakan travel agent kan harus tender dan lain sebagainya. Betul. Dia hanya perlu masukin harga untuk dipaketin. Nah, jadi ilmu baru lagi. Wedding seperti itu, ulang tahun anak-anak seperti itu. Ya, itu yang membuat apa ya? Saya nggak tahu. Itu yang membuat saya melengkapi diri sendiri, sudah dapat semua. So when it comes to sudah di leader itu, kalau mimpin anak-anak di bawahnya yang kamu harus gini kesalahannya ada bagusnya ya. Jadi lu udah tahu celah-celah di setiap divisi tadi ya. iya, sales ya terutama. Dan sehingga lu bisa guidance mereka juga tuh. Yang tadinya mungkin sebelum mereka melakukan kesalahan itu udah bisa guidance. Ya. Sudah bisa isi kekosongan itu. Ya. Nah, itu yang tadi bilang, yang generasi sekarang kan belum bisa ngelihat sampai sejauh itu. Ya kebetulan ya saya punya beberapa pengalaman yang tidak enak dulu, kan ada pengalaman yang jelek gitu. Ya paling contoh kalau sudah bicara legal dan lain sebagainya kan sudah mengacu ke surat penawaran dan lain sebagainya. Kadang anak sekarang itu kan surat penawaran itu dipikir cuman copy paste, namanya salah, nomor telepon salah, email salah. Which is itu fatal banget sebenarnya. Fatal. Nah, itu yang kita selalu emphasize ke anak-anak, harus detail dong. Kalau nggak detail nanti, karena ujungnya kan kita harus prepare. Betul. Nah nih bro, ngomongin dunia perhotelan dan lu kan dari divisi sales ya. Hotel tuh masih banyak sektor yang lainnya lagi kan, ada sisi front office segala macam ya. Kita ngomongin dari divisi sales nih. Kalau yang sepengetahuan kita lihat dari film-film kayak wah kerja di hotel tuh kayak keren banget bro. Pakai setelan, rapi, selalu di ruangan ber-AC, kayak enak aja hidupnya gitu kan. Tapi gua nggak akan bahas itu. Gua mau bahas dukanya tuh ada nggak sih sebenarnya? Ada. Yang paling berkesan apa bro? Satu aja. Selama 15 tahun lu ini 12 tahun lah. Yang operation kita belum bahas nih ya. Kita baru bahas dunia salesnya doang 12 tahun. Di mata tamu itu kan orang hotel itu kan nggak boleh marah kan? Ya betul. Harus selalu senyum. Ya sini dah. Ya challenge-nya gitu aja. Kita nggak boleh ngelawan balik lah. Itu gitu. Kadang ya ini prinsip saya ya. Tamu adalah raja. Ya. Betul. Tidak ada yang salah. Betul. Tamu datang ke hotel saya, Anda raja. Ya. Tamu kan? Ya. Tapi saya tuan rumah, Pak. Ya. Artinya, meskipun Anda raja, kalau Anda datang ke tempat saya, harus ikutin aturan tuan rumah. Ya. Kalau waktunya tuan rumah bilang copot sepatu, ya copot sepatu. Sepatu taruh luar, masuk gitu. Ya. Selama lu ikutin ya kita layanin. Ya kita layanin. Karena kembali lagi di satu sisi kan tamu masuk ke hotel itu menjadi tanggung jawab hotel. Betul. Baik dari segi servis dan lain sebagainya sampai security dan safety. Iya. Gitu. Tamu kepleset aja yang disalahin hotelnya. Benar. Gitu. Padahal sudah jelas ada tanda slippery, wet sign, slippery gitu. Nah, tapi kan kami nggak boleh marah. Iya. Gitu loh. Nah, jadi itu yang harus challenge-nya adalah gimana cara mengeducate tanpa harus tamu tersinggung. Ada satu pengalaman yang sampai sekarang masih kayak ke bawah. Ada. Sampai mungkin gua nggak tahu ya apakah ada tamu sampai bermain fisik marahnya. Kalau sampai fisik enggak. Tapi bahasa kasar. Bahasa kasar dan mengancam ada. Nah, itu gimana? Kronologi ya, Bro. Kurang lebihnya aja. Jadi ada tamu wedding. Sebenarnya si anaknya ini yang sudah married itu nggak ada masalah, baik-baik aja. Ya. Tapi si orang tua ini, ya mohon maaf, OKB. Gitu loh. Jadi dia merasa, saya punya gini. Ya. Saya orang hotel. Gitu. Nah, waktu itu komplain makanannya kurang lah dan lain sebagainya gini. Selama kita bisa menunjukkan bahwa kita sudah mengikuti prosedur, SOP sudah berjalan, bukti dan lain sebagainya sudah ada, kita tidak perlu takut. Nah, tapi ini tamu ini ngegas terus nih, saya mau gini, saya mau minta refund, saya mau minta uang dikembalikan karena makanan nggak cukup dan lain sebagainya. Nah,
again ini kan wedding. Mhm. Wedding kan very nggak ada playbooknya kan. Tapi you order berapa, saya ini pakai checker dan lain sebagainya, prosedur sudah dijalankan. Tapi ini tamu bilang hotel cheating. Karena kita nggak apa namanya, nggak memberikan makanan yang sesuai. Udah nggak cocok lah. Sudah Hotel nggak merasa sesuai, tamu merasa nggak Ya, sesuai. you pay this amount, ya kita serve yang sesuai Anda pikirkan. Sampai akhirnya ya dia mau bawa nama ini dan lain sebagainya, pakai pengacara. Saya orang hotel, saya dulu di hotel terkenal di HI dan lain sebagainya, diruntut-runtut. Ternyata si bapak ini di awal tahun 80-an dia memang kerja di hotel sebagai bellboy. Oh, bellboy, oke. Gitu loh. Tapi kan saya nggak melihat itunya, saya kembali fokus di masalahnya apa gitu loh. Saya sampai akhirnya dia minta, oke, bapak demandnya apa, mintanya apa. Saya mau, anak saya mau ulang tahun, anak kedua mau ulang tahun, Free. saya minta free. Anjay. Oh, nah, kan saya nggak beli yang ini toh. Oke, saya terima. Ya. Bapak kirim surat aja. Yang tidak puas dengan hotel apa? Yang tidak puas dengan hotel apa? Tuntutannya apa? Sebenarnya saya mau menggiring ini karena kan kalau ada proses seperti ini kan ujung-ujungnya kan kita bermain di legal ya. Legal ya, kalau sudah tuntutan kan legal ya. Jadi saya bawa ini giring ke arah sana. Sampai akhirnya surat sudah masuk, saya temuin, saya cuma ngomong, Pak, kami nggak bisa memberikan karena menurut data kami semua sudah sesuai dengan pesanan. Kan saya juga ngecek ke kitchen, orderannya segini, dibayar segini. Saya ngecek ke kitchen belanjanya berapa. Saya ngecek barang yang datang berapa. Saya ngecek PR yang dikeluarkan dari account purchasing untuk ke vendor beli daging itu berapa. Itu kan bisa kelihatan, Ya. dihitung kan bisa. Hitam putih semua Hitam ada. putih kan semua ada. So, saya kembalikan di situ. Ini kami sudah sesuai. Cuman saya enggak, itu saya keep tuh. Kalau bahan ini sampai mengalir ke pengadilan, Baru ini dikeluarin. Baru dikeluarin. Bapak ya paling ujung-ujungnya begini. Kami punya checker. Berapa yang datang? Bapak punya checker enggak? Buku tamu. Buku tamu. Sekarang saya tanya Pak, buku tamu, kira-kira family yang bajunya seragam semua itu, kira-kira datang ngisi buku tamu? Enggak. Makan enggak? Makan. Anaknya pada bawa suster. Susternya makan enggak? Makan. Ngisi buku tamu enggak? Enggak. Makanya Bapak, kalau Bapak punya data ini, lebih baik jangan digunakan. Karena data ini enggak valid. Checker, Bapak punya checker enggak? Saya punya checker hotel. Ya. Yang datang sekian. Dan ini sudah diaminkan. Oh, checker saya beda. Berapa Pak? Checkernya ada enggak? Runtut punya runtut, enggak punya checker. Alasannya, kalau hotel sudah punya checker, ngapain saya pakai checker? Loh, kan kita adu data. Ya. Sampai ujungnya, oke, saya ajak keluar ke pintu restoran, saya tunjuk, Pak, itu ada CCTV. Apa perlu kita playback? Saya punya CCTV dan itu sudah saya save. Saya bisa hitung berapa orang yang masuk, berapa orang yang keluar dari CCTV. Nah, jadi yang saya bilang kami sudah semuanya, ya ini. Monggo silakan kalau Bapak tidak mau, kami sudah siap untuk dilanjutkan ke level berikutnya. Dia yang mundur. Hilang. Kebanyakan begitu ya. Ketika orang marah itu biasanya emosi sesaat ya. Kadang begini, bro. Ada beberapa tamu tuh yang hanya pengen diapresiasi. Ada yang pengen didengarkan. Nah, kembali lagi, kalau di hotel itu kan ada ilmu profiling orang. Iya. Ini kalau orang introvert tertutup, jangan lu tanya-tanya kebanyakan, males malahan gitu. Iya. So, ini modelnya cowboy, nah baru diajak. Iya. So stylenya itu banyak. Nah, apakah ada ilmunya? Tidak ada. Otodidak. Ya, benar. Gua rasa di dunia yang namanya pariwisata kebanyakan bisa, hampir sebagian besar bisa profiling tadi. Ya. Karena kita bergerak di bidang jasa, kita harus nentuin servis apa yang kita berikan. Karena setiap orang beda-beda kan, nggak bisa ada guidance booknya. Jadi
dari cerita ini saya cuma ngasih tahu Nah, ke teman-teman ke viewer. teman-teman viewer, when you have problem with hotel, lebih baik duduk bersama, diomongin baik-baik. Nggak usah ngegas, nggak usah apa. Banyak kejadian, semakin tamu itu ngegas, semakin kelihatan bodohnya. Dan kami sebagai orang hotel, kami akan semakin kelihatan bahwa you bluffing atau ini beneran. Ya. Contohnya si bapak tadi itu, dia bilang bla 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 bla. Saya kenal kok. Kami kalau ke Bali ke hotel A, GM-nya selalu baik sama saya. Saya dikasih kamar begini-begini. Ini hotel, GM-nya saya kenal baik. Dia bilang GM-nya orang bule dan lain sebagainya. I know exactly ini GM bukan bule. Iya. Dan saya kenal baik. Saya kalau mau bikin malu nih bapak, saya bisa telepon di mukanya dia. Saya bisa tunjukin, do you know this guy? Mungkin dia bilang akan ketahuan nggak kenal gitu. Iya. Cuma what for? Buat apa gitu? Yeah. Akan bikin malu dia, malah ya kalau dia turun, kalau naik beneran Makin naik, nice. makin Iya, naik. iya. Jadi buat viewer bicarakan baik-baik aja dah. Tapi nggak menutup kemungkinan ada beberapa case yang memang kesalahan hotel ada nggak? Oh ada. Kita nggak bilang sisi hotel selalu benar, betul ya? Ada aja ya. Tapi intinya siapapun sisi mana yang salah, solusinya adalah duduk baik-baik ya. Iya. Diomongin dulu, karena lu pakai tensi juga percuma. Iya. Ketika lu memang benar, lu pakai tensi juga nanti hotel dan mungkin ya. Ini versi gua nih, menurut gua nih. Tamu dan hotel, anggaplah kasus pertama tamunya yang salah. Ribut nih sama hotel, tamunya pakai tensi, ujung-ujungnya dia kayak tadi dia bilang terlihat bodohnya. Tapi kita balikin kasus kedua, tamu dan hotel, yang salah hotel, tapi tamu tetap pakai tensi nih. Tapi karena hotel sudah merasa dipermalukan, malah panjang bro kasusnya. Jadi ya ujung-ujungnya tetap duduk bareng, kita ngomongin baik-baik, benar bro. Hotel itu sebisa mungkin tidak mau bermasalah, karena buat kami itu menyelesaikan masalah, kalau ada masalah itu menjadi sangat amat tidak produktif. Bayangin yang kita harus paling gampang gini deh. Selama saya ngurusin masalah si bapak tadi, saya setiap kali ketemu orang tuh susah untuk senyumnya, nggak bisa genuine gitu loh. Hati itu udah panas. Ini orang ngeselin banget gitu. Iya. Tapi kan saya harus smile Iya, gitu. benar. Nah, itu selama seminggu saya nggak bisa konsen tuh sama kerjaan. Jadi tim ngajak meeting, ngajak ini brainstorming dan lain sebagainya itu sudah nggak bisa di sini. Jadi saya sangat menghindari seperti itu. Jadi langkah lebih baik. Kalaupun salah, selama 15 tahun bekerja, kita nge-refund pernah kok. Nggak usah bayar nggak apa-apa. Kalau memang kita ngaku salah ya salah. Kan memang ada SOP prosedur. Makanya kalau teman-teman ada yang nginep di hotel itu, apalagi yang international chain itu SOP-nya udah jelas. Iya. SOP itu dibikin untuk meminimais kesalahan. Selama SOP itu dijalankan secara ini, sangat amat tidak mungkin terjadi kesalahan, kecuali memang kecelakaan ya. Lampu mati, sistem error, check-in telat, ya mau diapain lagi gitu loh. Cuman kan hal kita bisa encounter itu aja. How to solve the problem ya. Jangan lari yang penting. Jangan lari. Iya. Selesaikan aja. Kan ada tuh kadang ada komplain, kamarnya lama. Panik. Orang hotel panik. Orang hotel tapi nggak ada di depan. Iya, betul. Hilang semua, ngumpet gitu. Ya, di satu sisi, nah ini ada cerita lagi. Pas grup check-in, 200 kamar, sudah diwanti-wanti, jam 2 ready ya. Iya. Nggak mau telat ya. Kalau telat, gini. Udah, nggak apa-apa. Saya sudah meeting, semua sudah all set. Front office sudah oke, housekeeping sudah oke, tamu sebelumnya udah disuruh check out on time supaya kamar bisa dibersihin, semua layernya udah beres semua. Nah, pagi apes jam 2 PLN ngedip, lampu mati, komputer restart. Alhasil housekeeping yang di atas tidak bisa mengganti status kamar lewat telepon. Oke. Biasa kan cuman masukin kode telepon Langsung akan otomatis. otomatis. Iya. Anda bisa bayangkan 350 kamar nggak bisa update status
Hasil apa? Kamarnya udah bersih, status di bawah nggak bisa bikin kunci. Berarti kan kamu nggak bisa ini tuh. Yang ada semua harus naik turun ngecekin satu-satu pakai HT. Ya. Oke, ini bisa. 350 kamar. Karena pengen cepet, semua ikut bantu, termasuk salesnya. Waktu itu saya ikut naik turun toh. Tapi di satu sisi tamu di bawah marah-marah, front office nggak bisa countdown karena front office kan nggak kenal, yang engage kan sama sales. Betul. Mau nggak mau saya yang nemuin. Mohon maaf gini. Kan saya sudah maki-maki ya. Disinilah kalau saya bilang, kalau hotel salah, yang aku salah. Mohon maaf Bu, ini memang di luar kuasa prediksi. Iya. Mati lampu dari PLN. Meskipun kita punya genset, tapi flicker itu yang membuat bisa restart semua. Nah, tapi di satu sisi tamu ini pengen ditemenin sama saya, supaya dia ada tempat untuk mengadu instead of ke front office yang nggak kenal story-nya. Saya udah bayar ratusan juta ini. Tapi kembali lagi saya memberikan pengertian, Bu, ini kasusnya seperti ini. Untuk mempercepat, saya harus membantu ke atas untuk ikut ngecek. Kalau saya di sini akan tidak produktif, jadi saya mohon maaf, saya ke atas diperbolehkan apa enggak? Ya sudah Pak, yang penting cepat. Ya sudah, pergi. Nah di situ deh mulai dia tensinya turun. Kembali lagi kalau hotel salah ya salah aja ngaku. Iya. Nah cuman kembali lagi recovery-nya gimana? Ya sambil nunggu, ya saya telepon FBM-nya, siapin minuman, gitu. Yang penting lu jangan kebanyakan ngeles ya. Ketika hotel salah, you admit, then you solve the problem. Kasih result. Never tell bullshit. Ya, makin parah nanti. Ya, karena apa? Kita bisa ngasih story, kita bisa create story. Tapi kan story creation ini kita nggak sampaikan ke satpam kita atau ke front office. Yeah. Ini ada yang nanya aja, nggak apa-apa, baik aja kok. Terlalu banyak layer ya. Jadi just tell the truth lah paling aman. Iya benar, gue setuju. Nah sekarang gue mau bahas ke dunia posisi lu sekarang nih bro. Congrats as a GM hotel internasional. Yeah. Udah pasti challengingnya udah pasti jauh beda dari posisi lu sebelumnya. Yeah. Karena selama 12 tahun lu di dunia sales, which is lu nggak intas dengan divisi-divisi lain, mungkin sedikit tapi nggak fully in charge. Nah sekarang kan lu sebagai GM lu harus mengetahui keseluruhan hotel dari A sampai Z, betul ya, bahkan sampai purchasing juga. Challenging atau ini otodidak atau diajarin atau gimana? Otodidak lah, lebih bisa dibilang otodidak ya, karena nggak ada tuh textbooknya how to be a GM. Yang ada job desk-nya ada, tapi untuk job desk kan nggak bisa di ini. Megang berapa kamar bro hotel lu yang sekarang? Sekarang 243 dengan total employee? Ini employee-nya sangat amat menarik nih. Jadi hotel saya ini konsepnya kita employee savvy. Jadi employee-nya sedikit banget. Oh ya, dengan total kamar segitu employee sedikit? 45. Seriously? Termasuk shift-shiftan? Ya. Hanya 45? Hebat kan? Itu yang in-house? Ya semua tuh sama tuh. Outsourcing? Oh outsourcing dah. Security kita outsource. Security outsource. Dia 45. Hebatnya. Dari sebelumnya atau semenjak lo masuk baru lo reduce? Oh enggak. Memang konsep hotelnya kita enggak bisa jalan 45 kalau dari building physicalnya tidak disupport. Oke. I see. Sekarang kita mau 45. Tapi kita punya meeting room. Meeting room ada di tiap lantai. Gimana bisa cover? Nggak bisa lah. Ini karena secara struktur awal buildingnya udah mensupport. Konsepnya memang dibikin. Jadi manpower nggak perlu oversupply sebenarnya ya. I see. Challenging terberat di bagian apa nih bro? Ketika lu waktu pertama kali join sebagai posisi GM? Ya karena limited manning itu. Karena kan saya selama ini karirnya itu kebanyakan di bintang 4. Yang manningnya cukup banyak, sangat banyak, sekitar 0,8 0,9 rasionya. Tiba-tiba dapat gini, multitasking kan semua. Kayak saya nggak punya sekretaris saya hiring manager. Asih. Gitu. Nah, ya banyak yang multitasking seperti itu. Jadi ketika saya pikir, oh ini ada yang ngerjain,
nggak ada yang ngerjain tuh, jadi gue harus ngerjain sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya semua divisi itu mesti multitasking. Ya, Nggak bisa yang gue posisi gue ini ya gue ini, nggak bisa berarti udah. Tapi mereka is okay with. ya dia tahu konsekuensinya pada saat mereka apply. I see. Ini konsep hotelnya seperti ini. You want tiket ini. Iya. Ini barusan ada anak training, ada anak training mau masuk ke hotel saya tanya konsepnya seperti ini. Kalau if you look for four star hotel, fancy dan lain sebagainya, my hotel is not that kind of hotel. Tapi kalau lu nyari ilmu, mau nyari ilmu, mau nyoba Di situ. semua, multitasking, di tempat lu banget. Iya. Ya karena itu yang dicari oleh anak training toh. iya, harusnya. Iya. Tapi kan kadang kembali lagi. Iya, itu yang pembahasan kita di awal Iya, tadi ya. Pembahasan di awal. Kalau gua misalnya zaman kita dulu nih ketika kita training, kita justru maunya kita waktu apply training sebagai apa, tapi kita bisa nguasain semuanya sebenarnya. Itu yang kita cari ya. Iya, sebenarnya tempat lu sangat mendukung untuk anak training untuk Ya, mencari ini ilmu. mau belajar apa? Karena begini, konsep di tempat saya itu tamu check out jam berapa, Bu? 12. Jam 12. Front office kira-kira sibuknya jam berapa? Jam 11-an. Betul, mulai sibuk ya. Dari jam 6 sampai jam 10 mereka ngapain? Biasanya berdiri aja. Nah, Kenapa nggak dia suruh bantuin breakfast? tapi Benar. Jadi itu konsepnya tempat kita seperti itu. oh ya? Jadi FO lu pun bantu di tempat area Iya. breakfast. Makanya di hotel tempat saya bekerja semuanya hampir semua antara front office sama restoran itu satu lantai dempetan. Jadi ketika pagi dia bantu breakfast, ketika setelah breakfast. Tapi FO itu totally kosong atau ada? Ada satu orang. Oke, sih. Misalkan ada 3 line, ya 2 line ke sana dulu, satu line ke sini. Tapi kalau misalkan FO queuing panjang, kan tamunya kan jumlahnya segitu. Kalau di sini sedikit pasti tamunya di sini dong. Betul. Kalau tamunya di sini sedikit pasti di sini. Jadi Ya. kita ngikut aja tamunya move-nya ada di mana. Kita perbanyak di sana miningnya. Ya. Tapi sorry nih bro, kan hotel lo ini kan chain internasional. Apakah nih konsep dari manajemen hotelnya ke seluruh properti dia atau hanya properti lo? Enggak semua. Semua properti under yang chain internasional ini? Iya. Oh, I see. Emang konsepnya seperti itu ya? Makanya kalau datang ke hotel saya seragamnya monoton. Nggak ada Nggak ada perbedaan. office begini, Ya. ini nggak. Ya. Seragamnya sama. Berarti kalau- dia bisa dapat coba. Berarti kalau dari sisi salary mereka semua rata dong? Ya kalau salary kembali lagi ke Masa- masing-masing keperluannya aja nih, sama experience tuh. Itu yang membedakan. Karena kalau di hotel lainnya yang membedakan posisi dan divisinya apa. Ya lu FO jatah FO, lu bangket Kalau ini kan mereka ngerjain semua, berarti seharusnya ada kesamaan. Ya sama dalam layer job bed aja sih, level aja. Nggak mungkin yang dengan skill yang sama-sama fresh graduate, kalau di FO dia lebih tinggi, enggak sama lah. Jadi patokannya sebenarnya secara experience sama performance-nya dia kan? leveling dia. I see. Jadi nggak terlalu sulit kontrol meskipun kamarnya lumayan banyak 250 tapi miningnya hanya 45 tadi ya. 45 ya. Paling kalau memang ada tambahan ya kita pakai yang Outsource. Karyawan kontrak itu ya. Yang daily worker itu ya. I see. Nih bro, kan sekarang di posisi baru, pengalaman baru, challenging baru, udah pasti lo harus berpihak dengan owner. Enggak. Oh enggak? Enggak. Jadi pihak lo ke? Kita di tengah. Oh. Karena kan antara operator sama owner itu kan partner. Ya. Nggak ada yang bisa dirugikan. Saya nggak bisa berat ke satu atau berat ke satu. Nah, GM itu ada yang di tengah untuk balancing supaya kepentingan dua stakeholder Nggak saling tabrakan. nggak saling tabrakan. Jadi lu yin dan yang-nya lah ya. Ngebalance Lu ya, untuk karena- ngebalance-nya ya. Oke, berarti gue rubah. Berarti lu sekarang sebagai GM, lu udah bukan berpihak kepada, bukan nggak berpihak juga. Maksud gue gini loh bro. Ketika lu dulu di posisi divisi sales, ketika ada kecurangan di divisi lain, lu tutup mata biasanya. I don't care gitu kan. Tapi sekarang as a GM lu sebisa mungkin kasih hasil yang maksimal, tapi dengan low cost sebisanya, minim cost yang tidak diperlukan di cut. Bener dong? Kita nggak bisa tutup kemungkinan juga sebuah hotel dengan begitu banyak divisi, dengan begitu banyak mining dan posisi yang lainnya ada kebocoran. Ini gimana lu cara menambal kebocoran ini? Apakah lu langsung strict cut kah, atau lu kasih pengertian lagi kah, atau lu kasih kartu merah dulu, kartu kuning dulu? Kan kalau di hotel itu kan ada yang namanya PKB ya. Apa tuh? Perjanjian
kerja aturan perusahaan itu loh. Oke. Nah itu kan di situ sudah jelas lu mencuri mencuri itu termasuk tindakan ringan, berat atau apa, sanksinya apa, SP1, SP2, SP3 memang dikeluarin. You berbuat asusila, you menawarkan apa, you bawa narkoba, itu semua sudah ada. Jadi GM itu nggak bisa langsung lu salah out, nggak bisa. Ada protokolnya harus diikutin. Kan Dan perjanjian kerja bersama sudah ada. Ya. Tergantung seberapa parah kesalahan dilakukan. Misalnya bisanya langsung ke SP4 bisa aja toh. Misalnya sampai dismiss selesai bisa. Langsung lompat, nggak perlu step-stepnya. Nah itu ada semua. Ada semua ya. Cuman kan lu sekarang lu sebagai posisi GM, lu sebagai orang yang di layer, kalau gue bilang layer terdepan sebenarnya. Ketika ada shit happen di hotel, lu udah pasti GM-nya mana nih. Bener dong? Nah kayak tadi lu bilang kesalahan-kesalahan seperti mencuri barang tamu, atau enggak terjadi tindakan asusila, atau enggak apapun itulah ya. Sebisa mungkin lu as a GM ini jangan sampai kejadian loh. Iya. Meskipun sudah jelas ada return nih ya, nggak boleh gini. Tapi kan namanya manusia kan. Itu gimana? Tindakan apa yang lu lakukan? Karena kalau udah sampai shit itu happen, udah susah ngomong. Contohnya apa dulu nih? Let's say nyuri barang. Ya, misalnya bagian cleaning service. Ataupun bagian breakfast area yang dimana tamu tuh suka ninggalin handphone atau apapun tapi lupa. Tiba-tiba dismiss aja tuh barang. Nah, itu gimana? Sebenarnya tidak ada yang bisa kita guaranteed bahwa ini orang bersih nih. Iya. Nah, maka dari itu kalau di hotel itu sebelum rekrutmen kan selalu ada check and balancing. Maksudnya cek reference ya. Si ini kita mau rekrut si A. Kita kan cek reference dulu ke pekerjaan sebelumnya. Oke. Ya pernah track recordnya gimana? Oh nggak ada masalah, nggak ada ini oke fine. Tapi kalau yang masalah nyolong barang di kamar atau gimana, kita bisa reduce dengan kan kita ada karyawan harian atau misalkan anak trainee. Kadang kan kita suruh bantuin dia bersihin. Betul. Karyawan harian kan nggak bisa kita cek reference. Ya. Anak training kita nggak bisa cek reference. Ya. Untuk personel yang seperti ini tidak pernah kita kasih masuk kamar sendirian. Harus ditandemin berdua. Tandemin berdua tapi sesama training? Oh enggak dong. Satu harus ada senior. Okay. Jadi ini anak ada tanggung jawabnya si senior tadi. Ya. Terus kan ada SOP juga, misalkan tamu telepon, Pak, kelihatannya handphone saya ketinggalan deh di kamar. Tolong lihat check-in dong ke kamar. Meskipun saya GM, saya punya master key, saya nggak akan mau masuk sendirian. Butuh saksi mata paling nggak. Butuh saksi. Security atau apapun atau itu. Gimana. Ya itu ada SOP-nya gitu loh. Kembali lagi teman-teman viewer, kalau ada di hotel semua itu terrecord dengan jelas. Jadi kalau memang Anda ada masalah, sampaikan masalahnya. Jangan berasumsi. Kadang gitu. Iya, ada yang langsung nuduh duluan ya. Karena itu dia masuk tuh ke kamar saya gini. Setelah dicek record kuncinya, yang masuk temennya. Yang ini temennya balik ke kota mana, sampai itu ditelepon, ini kebawa ke koper 2. Nah, iya. Gitu loh. Banyak kemungkinan lah ya. Banyak kemungkinan. Jadi jangan berasumsi dulu tapi ditelusuri dulu. Ya, di hotel saya di international chain dan hotel-hotel besar yang lainnya biasanya itu track recordnya jelas. Oke. Siapa yang masuk, siapa yang keluar. Kadang kalau misalkan ada kebawa sandal terus nanti ditanyain, Bapak sandalnya bawa? Oh enggak. Kami itu kita bisa tahu. Jadi housekeeping itu ngisi trolinya itu hari ini ngambil sandal berapa. Ini menarik nih Mas, perihal sandal nih. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dibawa oleh tamu sebenarnya di kamar? Karena pengertian tamu ini ketika mereka check-in, sampo, sabun boleh dong. Itu hak tamu toh? Ya, asalnya nggak digantung, jangan lu copot itu. Oh iya, yang pencet itu jangan. Tapi kalau selama dikasih botolan itu boleh diambil. Toilet paper? Boleh.
Itu boleh toh? Kos. Oke, lalu sandal tadi itu gimana sebenarnya? Sandal itu hampir semuanya boleh, Iya. kecuali kalau ada tulisan harganya berarti lu ambil lu bayar. Oh, karena ada beberapa hotel yang dijual sebenarnya. Ya, Oh. kalau nggak ada harganya 99% You take it. Is Karena it- karena is it- mostly orang akan ambil itu sebagai souvenir. Maksudnya souvenir gitu, ya gue stay di hotel ini loh, apalagi kalau mereka spendingnya lumayan di hotel berbintang kan. Nah ini salah nih. Ah, kenapa tuh? Kita sini. Eh, jangan punya pikiran gue udah bayar mahal terus gue punya semuanya gitu loh. Jangan sampai punya pemikiran kayak gitu Iya, juga. iya. Lu kalau bayar hotel di Bali yang sekamar 6 juta, masuk kasur lu bawa pulang juga. Oh, iya, udah enggak, bayar, ya gitu enggak. loh. Udah, maksudnya jangan punya mindset seperti Tapi itu. mostly hotel yang sudah bintang 4 ke atas ya, nggak semua sih, tapi beberapa beberapa brand yang menurut gue kualitas sendalnya pun bagus. Kayak gue pribadi, gue jujur ngomong. Kalau yang sendal-sendalnya yang general tuh, yang umum, hampir semua hotel pasti gue tinggal, gue lepek, gue pakai pun enggak. Tapi ada somehow ada beberapa hotel yang lumayan ya bintangnya ya, itu empuk loh bro. Itu langsung kita berasumsi, wah ini pakai buat di rumah mantep juga. Kita take it. Nggak apa-apa. It's Gitu okay. juga. Karena di hotel itu ada yang namanya hitung-hitungan room cost. Itu sudah termasuk sebenarnya pos itu. Ya, itu sudah termasuk semua. Kalau gue mau nanya lu nih bro, kalau dia stay-nya 3 malam, sendal itu harus di replace setiap harinya atau hanya sekali dapat? Room cost itu dihitung per hari. Per hari toh? Ya. Berarti kalau kita minta refill sendal di next day-nya sebenarnya bisa aja. Sebenarnya bisa, cuman kan jadi konyol, lu oportunis sekali lu. Nanti di seluruh lu tempat nginep, ingat ya, Bapak Nando kamar sekian ini oportunis. Lu jangan isi banyak-banyak. Ya gitu aja. Aduh, ini gue yakin banyak yang seperti gue kan. Karena kalau kualitasnya bagus lumayan bro. Kita nggak buat jual ya, sih. Ya, apa masukin? Tapi boleh toh? Boleh. Oh, boleh. Sewajarnya. Iya. Gitu loh. Jangan Masih batas normal lah, Kayak ya. normal bawa as a souvenir, oke. Iya, masih oke. Yang wajar-wajar aja lah. Ada satu lagi yang gue yakin juga banyak yang penasaran. Ini gue penasaran sebenarnya, gue pengen tanya lu nih bro. Mumpung sekarang lu di posisi GM dan lu harus tahu keseluruhan hotel kan. Gue penasaran nih bro. Di bagian breakfast area. Karena di hotel apapun ketika breakfast memang mereka sudah menyiapkan sesuai jumlah tamu check-in. Di hari sebelumnya misalnya ada 150 kamar, mereka bikin masakannya sesuai nih kurang lebih estimasi. Tapi pasti ada sisa kan. Karena yang namanya breakfast hotel itu harus unlimited sebenarnya kan. Harus free flow terus nih. Pertanyaan gue nih, itu sisa kemana bro? Let's say jam 10 udah close breakfast area nih. Itu makanan sebenarnya akan dibuang kah? Atau akan dibagi-bagikan ke tim? Banyak skenario. Ada beberapa makanan yang bisa kita simpan lagi. Ada beberapa makanan yang bisa kita olah lagi menjadi jenis makanan yang lain. Ada makanan yang memang tidak bisa ya dibuang. Itu buang atau memang dikasih ke tim kitchen? Gini, kalaupun dibuang itu biasanya sedikit. Karena begini, yang bertanggung jawab di kitchen itu kan chef. Ya. Chef itu tugasnya bukan tanggung jawabnya cuman masak. Enggak, mereka ada hitung-hitungannya juga. Mereka bayar hitung-hitungan dan dia itu punya tanggung jawab dari manajemen untuk menjaga yang namanya food cost, biaya. Kalau ternyata dia boleh buang, tapi kalau buangnya kebanyakan, akhir bulan hitungannya kan pasti ada hitungannya tuh. Food cost-nya tinggi. Jadi KPI-nya dia di sana sebenarnya. KPI-nya chef itu semua di food cost. Oh, I see. 1 sampai 10 tuh mungkin nomor 1 tuh tadi food cost. Food cost. Dia harus bisa jaga. Loh ya dong. Buat apa sales jualan, tapi kalau biayanya besar, profitnya kecil dong. Buat apa? Nah, yang jualnya harus harganya setinggi mungkin, yang di belakang gimana bisa berkreasi seminim mungkin dengan biaya yang seminim mungkin. Nah, kembali lagi ke makanan sisa. Nasi goreng. Nggak mungkin dong itu mau dijadiin apa. Ya dimakanlah. Itu boleh? Dibagiin ke tim-tim gitu boleh? Biasanya ada policy, kalau saya ada sisa makanan, saya bawa ke kantin karyawan untuk dimakan. Oh, oke. Jadi sama-sama. Ya, sama-sama.
Ada yang cuman karena chefnya pinter, Sisa dikit banget. sisanya dikit, ya hanya sampai orang kitchen aja. Makanya orang kitchen tuh jarang makan di kantin. Udah Karena kenyang. dia udah kenyang duluan. Iya. Nah, itu juga salah satu. Makanya kalau diperhatiin ya, breakfast kan biasa jam 6 sampai jam 10. Betul. Kenapa setengah 10 itu kadang refillnya lama? Oh, sengaja dipelamain. Bukan setengah jam. Sengaja. Karena dia pada waktu jam 9 dia masak, estimasi harusnya sampai jam 10 cukup. Ternyata setengah 10 udah habis. Setengah 10 sudah habis. Berarti kan dia harus masak lagi tuh. Dia masak lagi atau dia sengaja lamain biar nggak keluar lagi? Enggak mungkin lah. Oh, dia tetap harus Kan gini, masak. maksudnya gini. Kalau you mau lamain, untungnya buat si masak apa? Ya mungkin jadi yang tamu yang tadi yang mau misalnya Untung dari pribadinya apa? oh nggak ada untung. Enggak ada untung dong. Ya buat apa saya nahan-nahan? Malah jelek nanti dia. Malah yang ada tamu komplain, Dia jelek. yang gue panggil siapa? Pasti yang tukang masak. Betul. Kenapa lu lama gitu? Iya benar. Kecuali kalau you nggak masak, lu dapat duit dari si tamu, nah then different story. Jadi tidak ada cerita chef itu atau tukang masak di kitchen itu nahan supaya enggak ini. Nah ini menarik nih, masih bahas masalah kitchen nih bro. Gue sekarang udah beralih bukan di breakfast area, tapi gue mau masuk ke F&B. Karena ketika setelah breakfast, siang dan malam tuh dijual ala carte dong. Ya. Bener toh? Pertanyaannya adalah, yang controlling food staffnya, maksudnya jumlah barang itu chef. Jumlah apa? Barang-barang stok. Misalnya nih, karena kan kalau kita ngomong F&B itu kan minuman kah atau apapun susah diukur selain jual minuman kaleng ya. Misalnya bikin jus. Patokannya apa? Kalau misalnya nggak dimasukin ke billing, Bisa aja. bisa toh? Berarti totally kita harus trust dengan head-nya di sana. Jadi gini, kita sebagai manajemen nggak bisa ngitung satu persatu. Itemnya itu terlalu banyak. Paling gampang, ya tinggal lihat monthly report. Monthly report kamu saya kasih target food cost sekian persen, beverage cost sekian persen. Udah. Dari situ aja udah kelihatan bocornya ada di mana. Kita nggak bisa terlalu detail, tapi paling nggak bisa. Paling nggak andai kata ada bocor pun manusiawi lah, kasar begitu. Masih normal. Masih normal ya. Contoh, kita bicara minuman whisky misalkan, Johnny Walker. Iya. Jualnya per gelas lagi. Per sloki. Ya toh? Ya. One shot, two shot. Ya. One shot berapa? Berapa sih? 200 berapa os gitulah. Satu jiger tuh. Set gitu. Ada bocornya nggak? Ada. Di mana? Ketika mungkin tuang ada tumpahnya Nah, misalkan anggap aja nggak tuang, nggak tumpah. Nggak tumpah. Nah, bocornya ada di mana? Nggak ada sih harusnya sih. Apakah pada nuang begini? Wah. Ada sisa nggak di dalamnya itu? Ada dong. Setetes, dua tetes ada tuh. Ya, itu kan juga harusnya duit. Iya. Sekarang kalau kita hitung harga, kalau ngitung paling simpel lah, harga satu Johnny Walker 1 juta, isinya 1 liter. Berarti per liternya per milinya berapa kan kelihatan. Kalau 1 gelas itu. Tapi ternyata faktanya harusnya 1 botol bisa dapat 10 gelas, tapi nggak dapat 10 gelas nih. Bocornya kemana? Nah, yang netes, yang dibuka, terus itu kan biasanya kalau botol yang mahal-mahal ada speed pourernya di atas, kan nggak bisa sampai habis. Nah itu kan juga harus di factor in juga. Nah hal seperti itu tuh kalau kita mau ngikutin satu-satu, nggak bisa. Kerjaan kita jauh lebih banyak. Saya nggak bisa ngecekin bartender, dan bartender pun kalau sampai kita detail seperti itu, dia juga kesel. Nggak ada yang mau kerja sama kita. Dia juga kesel karena ya. Itu bartender yang lempar-lempar gini. Kalau ada yang muncrat satu, saya hitung itu berapa tuh? Itu berapa tuh? Belum lempar-lempar jatuh gagal. Jadi nggak begitu kita cara manage hotelnya. Terlalu detail. Tapi is it fun as a GM now? Fun lah, jadi belajar banyak sesuatu lebih baru lagi. A sampai Z ya, sampai rumput panjang aja yang dicariin gua. Itu rumput kenapa belum dipotong? Gardenernya mana? Seru ya. Cuma sayangnya ini lu belum bisa terlalu banyak gerak karena kena masalah COVID ini. Lu udah nggak sabar kayaknya harusnya. Iya sih. Udah pengen bermain di area posisi baru ini ya. Kalau ibaratnya itu kan, kalau hukumnya kan don't put your egg in one basket. Jangan taruh telurmu di satu basket, harus dibagi-bagi kan. Ini corona ini, telurnya hilang, keranjangnya juga nggak ada. Jadi gue bingung mau
nyelamatin telurnya apa nyari keranjang ya udah nggak ada nih semua nih. Jadi kita cari roti kayak taruh di mana. Jadi memang harus cari mulai mikir Selalu lagi. putar otak dan lihat peluang terus. Iyalah, ya sekarang kita hotel saya sekarang jual nasi bungkus aja deh. Banyaknya beralih kok seperti itu kan? Ya. Sanitizer kamar rumah. Udah, kalau pakai panggil orang kan kita nggak tahu bahasanya siapa. Kalau pakai dipanggil hotel kan brandnya ada, standarnya, SOP-nya jelas. Ada beberapa hotel yang sudah bermain seperti itu ya. Ya, Jadi menawarkan jasa ya. jasa. Yang tadinya hotel di gedung nunggu tamu datang, sekarang Sekarang mau harus keluar semua, jualan nasi bungkus kah, jasa semprot disinfektan kah, atau apapun itu ya. Luar biasa loh. Kita dapat banyak ya guys dari Pak Helmi. Gua rasa juga udah durasi, nanti kepanjangan kalian juga capek nontonnya. Lupa malah. Sekali lagi thank you bro. Thank you. Thank you udah hadir. Ya. Oke guys, jangan lupa ya untuk di like, comment, subscribe, dan tunggu di konten saya berikutnya. Bye. Thank you.